Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ay kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, fa'akthiru min dhikri hadhimil laddat wa qati'i syahwat. Sadaqallahul azim wa rasuluh. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang mulia para alim ulama ataupun para guru, hadir malam hari ini guru-guru kita, guru-guru akhlakul karimah, di antaranya Al-Ustaz Abi Suluri, Al-Ustaz Haryanto, Al-Ustaz Ahmad Yani, Al-Ustaz Yono, dan juga para asatid yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, tapi kita doakan semoga guru-guru kita ini sehat dan afiat, barakah panjang umur. Juga yang mulia guru kita Al-Ustaz Nur Hasan, kita doakan semoga beliau sehat wal afiyah, barakah panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kausar, segenap Dewan Kemakmuran Musalla Riyadhus Shalihin, semoga beliau semua sehat dan afiat, barakah panjang umur, amin ya rabbal. Para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, terkhusus yang sama-sama kita hormati saudara kita Sahibul Bait, yaitu Bapak Heri Al-Fitroh beserta segenap keluarga besar beliau. Kita doakan semoga beliau dan keluarga besar beliau sehat dan afiat, barakah panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di rumah kediaman saudara kita, orang tua kita, Bapak Heri Al-Fitroh. Yang pertama tentunya dalam rangka silaturahim, menyambung persaudaraan, menyambung kesetiakawanan, menyambung ukhuwah Islamiyah. Kata Rasul, man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah,
umurnya barokah, sehat badan, sehat batin, dan juga dimudahkan rezekinya oleh Allah, mudah mencari rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, maka satu, jamaah rahimakumullah, syaratnya falyasil rahimaku, sambung rahim, kata Rasul. Apa itu? Jangan putus bersaudara, jangan bertikai, jangan saling membelakangi, jangan saling menjelek-jelekkan, jangan saling merendahkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling membelakangi. Kata Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwanan, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi itulah keberkahan kita bersilaturahim. Yang kedua, tentunya kita maklum bahwa malam hari ini kita diundang oleh saudara kita Bapak Heri Alfitrah keluarga dalam rangka haul mengenang 1 tahun wafatnya orang tua kita, ibunda tercinta dari Bapak Heri Alfitrah, yaitu almarhumah al-Maghfurullah Ibu Zubaidah binti Dading. Semoga almarhumah al-Maghfurullah husnul khatimah, amin. Wafatnya membawa iman dan Islam. Amin. Wafatnya membawa kebaikan. Amin. Wafatnya telah mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Semoga al-Maghfurullah min ahlil khair, min ahlil ibadah, dan tentunya putra tercintanya berharap semoga ibunda tercinta beliau almarhumah Ibu Zubaidah binti Dading min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Allah telah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini seringkali dibaca oleh para khotib Jumat, tidak pernah tidak dibaca. Sadanya ya. Sebab ini peringatan Allah kepada kita yang masih hidup. Yang sudah wafat tidak perlu, tidak berlaku lagi. Bagi yang masih hidup, Allah pesan. Kata orang Babelan, Allah wanti-wanti kita. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Haqqa ini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertakwa, benar-benar bertakwa, tidak setengah-setengah, ya. Lalu apa kata Allah? Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati. Bukan tidak boleh mati, tidak diminta pun pasti mati, ya. Artinya apa? Allah berharap, Allah menginginkan kita wafat husnul khatimah. Seperti apa? Kita wafat, sholatnya sudah cakep, amin. Amin. Kita tutup usia, tutup mata kita, meninggalkan sanak tercinta kita, sudah berbuat kebaikan. Amin. Kenapa? Orang yang demikian, kata Rasul, min ahlil jannah. Tidak sedikit, artinya banyak sekali orang-orang yang artinya berbuat amal kebajikan, berbuat amal soleh, taat kepada Allah, toh matinya su'ul khatimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan tidak sedikit pula orang yang awalnya brutal, ya, bermaksiat, toh di akhir hidup bertaubat kepada Allah, insaf, kembali ke jalan Allah, wafatnya husnul khatimah. Jadi artinya apa? Nasib kita nanti di akhirat sangat ditentukan oleh perilaku kita, oleh amal ibadah kita, oleh apa saja yang kita kerjakan selama di dunia ini. Itu akan menentukan. Misal, ya, kalau kita bekerja, gajinya akan besar untuk kalau rajin masuk tiap hari. Ditentukan jumlah ataupun besar kecilnya gaji seorang karyawan ditentukan oleh keseriusan bekerja, kesungguh-sungguhan bekerja, dan kedisiplinan dia bekerja. Sama dengan kita, ya. Jadi nasib kita nanti para orang tua rahimakumullah ta'ala di akhirat sangat ditentukan oleh
ibadah bapak-bapak semuanya, termasuk al-fakir, sangat ditentukan. Malam hari ini kita mendoakan almarhumah, ya, ibunda tercinta Bapak Heri Al-Fitrah, Ibunda Zubaidah binti Dading. Sudah 1 tahun kata beliau. Tapi menurut Allah belum 1 hari, Pak. Belum. Kok begitu Ustaz? Belum. 1 tahun kata Pak Heri. Menurut Allah belum sehari, belum. Ya Rabb, ya Allah. Sebab Allah berfirman, Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya 1 hari bagi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya orang hidup di akhirat 1 jam itu subhanallah. Orang masuk neraka 1 menit itu sudah bertahun-tahun, Pak. Bagaimana kalau 1 hari? Bagaimana kalau 1 tahun ya Rabb? Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kita telah maklum bersama. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 64, ya, Allah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lakiyal hayawan law kanu ya'lamun. Mohon maaf, Al-Fakir akan mengartikan, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali lahwun, hanya senda gurau, wala'ibun, main-main saja, wa inna darul akhirata, sungguhnya kehidupan yang hakiki, lakiyal hayawan, kata Allah, yaitu hidup di mana? Di akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Setelah aku mati bebas, kata siapa? Yang namanya orang di dunia pasti mati. Begitu masuk alam akhirat, tidak akan pernah mati lagi, bapak-bapak semuanya. Tidak mati lagi. Ketika di dunia, yang namanya kebenaran, kebatilan campur aduk, betul. Hari ini rajin sholat, besok nyolong. Ada. Hari ini rajin sujud, besok korupsi. Itulah kehidupan dunia. Tapi nanti di akhirat, kebenaran, kebatilan telah Allah pisahkan. Jadi, ya, bagaimana supaya kita nanti tenang, damai di akhirat? Maka kita harus takwa. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, takwa itu apa? Ya, al-khauf minal jalil. Ya Rabb, kata Ali bin Abi Thalib, jamaah rahimakumullah, yang namanya orang takwa itu al-khauf, takut, minal jalil, takut kepada siapa? Kepada Allah. Jangan takut kepada Jokowi, jangan. Jangan takut kepada presiden, jangan. Pada gubernur, pada kiai, jangan. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Khalik, pencipta. Kita diciptakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Manusia tidak bisa menciptakan manusia, mematikan tidak bisa, kecuali memang dia zalim, ditusuk, dibunuh, sebagainya. Apa yang kedua? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa itu al-qana'a bil qaulil. Ya Rabb, ya. Takwa itu jamaah rahimakumullah, al-qana'atu bil jalil, al-qana'atu bil qaulil, puas dengan yang sedikit. Dapat rezeki hari ini 1 liter beras, puas. Alhamdulillah masih dapat beras 1 liter. Dapat sembako 5 karung dirapel, alhamdulillah. Ayamnya 5, ya, jeruknya 5 bungkus, teri 5 bungkus, minta gocap buat ongkos, kasih aja 5 gocap. Datang lagi, cuman 1 kali, 1 karung, bayar ceban ongkos, alhamdulillah. Nggak dapat, sabar, siapa tahu dapat. Semakin kita qanaah, semakin rela kita, ridha kita dengan karunia Allah, Pak. Orang yang ngeluh itu tidak qanaah, tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah. Maka intinya apa? Karunia yang Allah berikan itu semuanya baik.
tidak ada jelek. Allah tidak pernah menciptakan yang jelek, semuanya baik. Allah tidak pernah memberikan yang jelek, semuanya baik. Tinggal bagaimana manusianya, hamba-hambanya, kita semua menyikapi nikmat-nikmat itu. Yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa itu apa? Ya. Al-isti'dadu bil yaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Panjang banget. Kok panjang Ustaz? Panjang. Kenapa? Tidak ada kematian lagi. Allah berfirman, wa kafa bil mauti wa'idhan. Dan cukuplah dengan kematian itu sebagai pemberi nasihat untukmu. Vanessa Angel meninggal tabrakan. Ana Laura meninggal kecelakaan sakit. Imam Esrafin meninggal dan sebagainya. Kemudian siapa tadi? Kita sama-sama satu pulau ya. Ya Rob, ya. Sakit. Meninggal. Kenapa meninggal? Stroke? Bukan. Kenapa meninggal? Tabrakan. Bukan itu penyebabnya, Pak. Bukan. Sudah Allah tentukan kematiannya dengan cara kecelakaan. Katanya, ya, Vanessa Angel awalnya di belakang supir. Lah kenapa pindah? Coba nggak pindah kan nggak mati. Sudah Allah gerakkan pindah. Sudah waktunya akan mati. Kan begitu. Ya. Memang sudah Allah gerakkan. Artinya apa? Jangan pernah berprasangka, wah kebetulan kamu datang. Coba kalau enggak, wah saya nggak punya bensin. Nah, kebetulan kamu datang. Kebetulan tidak. Ketika kita kecelakaan di jalan, naudzubillah min dzalik, anggap motor kita bensin habis. Ya Allah gimana ini? Uang tinggal 5.000. Beli bensin goceng malu. Datang Ustaz Yono. Alhamdulillah Ustaz ada Yono, ya Allah. Kebetulan, bukan kebetulan. Allah gerakkan hati beliau tuh. Saudaramu sedang susah, digerakkan Allah. Padahal beliau ingin ngopi nih, kok belok ke sana? Ternyata Allah gerakkan tuh, temanmu sedang susah, dibelokkan. Artinya apa? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya Allah sudah atur. Jamaah rahimakumullah. Kenapa tadi Al-Fakir? Ya, saya mendoakan semoga guru-guru kita, teman-teman kita sehat, barokah, panjang umur. Kenapa Ustaz kok sama doanya? Sama Pak. Itu doa yang luar biasa. Ya, ketika Al-Fakir mendoakan antum semoga sehat. Siapa Pak yang ingin sehat? Banyak orang kaya. Rumahnya sampai 4, sampai 5. Mobilnya Fortuner, Pajero Sport, Expander. Wah, semuanya ada. Apa yang enggak ada? Sakit-sakitan, nikmat enggak? Enggak nikmat. Sakit-sakitan, yang nikmati mobilnya istrinya. Yang ngabisin duitnya anak-anaknya, cucunya. Dia berbaring sakit, enggak enak. Minta sehat untuk beribadah kepada Allah. Coba ketika kita sehat, ya Allah, tahlilan becek, ayo berangkat. Coba kalau sakit, mana hujan, mana sakit, enggak berangkat. Ya. Kemudian tadi juga saya mendoakan semoga barokah. Nah, ini barokah Pak. Yang namanya barokah itu bertambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Ya, barokah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ataupun thubutul khair, awetnya kebaikan. Gajinya cuma 5 juta. Kok 3 bulan gak bisa habis? Gajian lagi. Gajinya 45 juta. Kerja di Astra. Lihat 3 hari habis. Kenapa? Nah, kan begitu Pak. Jadi kita minta barokah aja. Sehat, barokah. Enak nggak Pak? Lo enak. Yang terakhir panjang umur. Sudah sehat untuk beribadah. Ya. Kesehatannya barokah untuk beribadah. Panjang umur. Ya, panjang umur. Makanya ketika antum berdoa, Allah kematawil umri, ataupun Allah kematawil umurana fi ta'atillahi wa fi ta'atir rasul. Selesai. Enggak cukup, kurang. Salah, mohon maaf. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur aku ya Allah untuk taat kepada Engkau, taat kepada Rasul. Umurnya panjang, bisa sholat, taat kepada Allah,
bisa menjalankan sunnah Rasul, belajar taklim. Satu belum sebut, wa husnul khotimah, minta mati husnul khotimah. Banyak orang yang soleh, subhanallah, ujung-ujungnya belepotan, dikhawatirkan su'ul khotimah, kan begitu. Banyak orang yang jahat, ujung-ujungnya husnul khotimah. Makanya doa kita kepada yang masih hidup, semoga husnul khotimah. Jemaah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita ini nanti mendapatkan kebahagiaan hidup akhirat? Jadi akhirat ini Pak, kehidupan yang khalidina fiha abadan. Nanti kita di akhirat tidak mati lagi. Ngapain Ustaz? Ya udah, hidup terus Pak, hidup terus. Kata Rasul, berarti kata Ali bin Abi Thalib, al-istidadu bil yaumir rahil. Persiapan untuk perjalanan yang amat panjang, panjang banget. Ya, sini ke Solo pendek, sini ke Salatiga pendek, sini ke Majalengka pendek, ke akhirat panjang, nggak ada ujungnya. Hidup selamanya. Sampai kapan? Selamanya. Sampai kapan Ustaz? Selamanya. Karena selamanya kita persiapkan begitu. Kalau kita pulang kampung, ya Allah, ban motor ganti, ban luar, ban dalam, ganti oli dan ganti semuanya, diservis. Kita akan mati. Ayo kita servis diri kita. Kita ini akan mati. Kita servis diri kita. Perbaiki sholat. Naudzubillah, ya. Mohon maaf. Perbaiki sholat. Ada pepatah mengatakan, kalau kita cakep sholat, cakep hidup. Titik, Pak. Kalau kita malas sholat, nggak karubaran hidup. Intinya apa lah? Ya, siapa saja yang ingin sukses hidup dunia akhirat, dunia saja dulu, apa? Cakepin sholat. Ya, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Berkaitan, bergandengan. Ayo kita sholat, meraih kemenangan. Al-falah, kemenangan. Jadi kunci sukses hidup adalah kemenangan. Supaya kita bahagia hidup akhirat, yang pertama, perbanyak ingat mati. Saya mau tanya, hari ini berapa kali Bapak ingat mati? Belum ingat. Berapa kali? Saya baru sekali Pak, sampai sekali. Ustaz ada waktu enggak? Mau takzir? Oh iya, baru sekali saya, ya Allah. Ustaz Asep berapa kali? Belum ya? Belum. Ya, karena lagi ngopi lupa mati. Ngopi, musim hujan, lupa. Nabi kita yang mulia Pak, dijamin masuk surga. Beliau ingat mati tidak pernah kurang dari 70 kali. Nah kita boro-boro 70 kali. Paling kalau pulang kerja bendera kuning, wah ya, siapa yang wafat? Satu. Udah sekali aja udah. Sampai rumah, udah. Ali hisab ngerokok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ingat 2 kali mati. Udah 2 kali aja. Nonton TV, kecelakaan, ada yang meninggal 3 kali. Yang lainnya ingat siapa? Ingat apa? Ingat cicilan. Ingat cicilan. Kapan lunas? Kapan lunas? Insya Allah. Kalau kita cakap ya. Oh iya, ada tugas ya? Iya. Iya. Mohon maaf semuanya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berfirman tadi ya. Wa ma kadzikil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Nah, lahwun ini bahasa Arab. Laha yalku apa? Lalai. Ya. Artinya apa? Banyak kenikmatan, banyak pemberian Allah, banyak karunia Allah diberikan kepada kita, tapi membuat kita lalai mengingat Allah, lalai kewajiban. Lagi pulang kerja, sudah azan asar, lanjut antara azan sampai rumah habis asar, lalai. Walaibun, apa laibun? Laib yal'abu bahasa Arab, bermain. Yang namanya bermain nggak serius, bermain-main nggak serius, ya. Apa? Bersenang-senang. Artinya orang hidup di dunia ini hanya bersenang-senang saja. Gajinya besar, wah beli ini, beli itu, ganti ini, ganti itu. Wah bersenang-senang. Sampai lupa kewajiban.
Jadi harap maklum bahwa hidup dunia ini hanya senda gurau dan main-main saja. Artinya apa? Orang-orang ya telah memposisikan kenikmatan dunia yang Allah berikan hanya untuk bersenang-senang, bersukaria, berfoya-foya, sampai Allah mereka lupakan. Wah, aku kaya kan aku pintar, doktor aku doktor. Udah mulai sombong, Pak, belagu banget, so amat. Padahal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah menyampaikan. Sebanyak itu 31 kali. Ustaz Yono, kok nggak cukup sekali? Kenapa Allah sampai berulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kenapa? Karena orang-orang kufur nikmat. Ketika kita jaya, wah, Allah dilupakan. Na'udzubillah. Aku hebat, aku rajin, ya wajar dong aku kaya, pantas dong aku sukses. Na'udzubillah. Tanpa Allah kita tidak punya apa-apa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak ada. Berikutnya, supaya kita bahagia akhirat, segerakan Pak menjalankan perintah Allah. Dahulukan perintah Allah. Kata Rasul, siapa yang ingin matinya ketika Allah cabut nyawanya, berkurang sakit ketika sakaratul maut, apa? Segera sholat ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita wudhu. Segerakan. Nonton TV. Jangan ganti channel. Indonesia sama Singapura, jangan ganti. Katanya, saya nonton, cuma katanya Mas. TV saya rusak. Nggak ada yang menyervisin. Jangan diganti, ya. Jangan diganti. Wah, sekarang Indonesia sama Malaysia jangan diganti. Awas ganti loh. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, duduk. Jadi Allah nomor berapa? Bola nomor 1. Nah, ini orang celaka. Ketika datang panggilan sholat, segera sholat. Yang kedua apa? Kalau ingin nyawa kita dicabut, sakitnya berkurang, pasti sakit, tapi berkurang sakitnya kalau ketika kita berdosa, ya, segera taubat. Apa saja mau tobatnya, mati dia. Kita begitu. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Beda dengan orang yang, ya, katanya menurut pernyataan keluarga, almarhum Imam Sunaryo Arifin, nama kerennya Imam S. Arifin, pedangdut nasional yang melegenda di Rusia, pulang ke Madura, ya, rumah almarhum Kalianget Timur. Kalau saya Sumeneb, jadi kalau ke rumah almarhum dari rumah saya butuh 2 jam, sebab rumah almarhum nyebrang lautan Kalianget Timur. Hari Jumat mau berangkat sholat Jumat almarhum, tiba-tiba pusing, bilang kepada Sumardi temannya, wah Pak Sumardi, pusing aku tidur. Suci kan Pak, berwudu almarhum. Saya pusing tidur. Sumardi temannya berangkat, pulang masjid sudah tidak ya, hari Jumat. Malam hari ini siapa Ustaz yang meninggal? Pak malam Jumat. Semoga mereka min ahlil khair, amin. Sebab orang yang pendosa tiba-tiba bertobat, insaf, wafat, husnul khotimah. Sudah tobat, ya. Jadi semoga orang tua kita, ibunda tercinta Bapak Ahir Al-Fitrah Al-Ghafurullah, Ibu Zubaidah binti Dading, Allah tempatkan di surga. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Yang masih hidup, semoga dapat mengambil iktibar sebanyak mungkin bahwa kita akan mati. Mau lari ke mana, ya, akan mati. Mau berobat ke mana, waktunya mati. Teman saya Pak, kepala sekolah, berobat di ini, nggak sembuh, pilih ke sini, 4 rumah sakit. Di rumah sakit terakhir wafat, RSUD Bekasi. Kul innal mautal ladzi tafirruna minkum fa innakum mulaqikum, kata Allah. Dan katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari menghindar daripadanya,
fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan apa? Kepergok kamu juga, menjumpai juga, akan mati juga kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah kamu mati, kamu akan dikembalikan kepada pemilik kamu. Siapa? Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kamu mati, kembali kepada Allah, Allah bangkitkan kamu dari alam kubur masing-masing. Bima kuntum ta'malun, akan diadili, dimintai pertanggungjawaban. Di mana? Di padang mahsyar. Sedikit kebaikan akan dibalas sebesar itu. Sedikit keburukan akan dibalas sebesar itu. Intinya adalah innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik, berbuat amal kebajikan, amal saleh, amal-amal yang mulia, lafi na'im, maka baginya nikmat yang luar biasa di surga na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fujar, zalim, jahat, pendosa, pemaksiat yang tidak bertobat lalu mati, lafi jahim, maka tempatnya di neraka jahim. Na'udzubillah. Semoga kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah waktunya kita ini wafat, semoga kita min ahlil khair. Sudah haqqatu qatih, sudah muslim. Intinya apa? Menghadap Allah dengan terhapusnya dosa-dosa. Maka siapapun yang wafat menghadap Rabbnya, hatinya bersih, maka dialah orang-orang yang berhak mendapatkan predikat ahlul jannah, penghuni surga. Semoga saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah wafat, guru-guru kita yang telah wafat, min ahlil khair, min ahlil jannah. Semoga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah salat, istiqamah beribadah kepada Allah apapun yang kita hadapi. Sakit tetap salat, kurang sehat tetap salat, lapar pun tetap salat, apalagi kenyang semangat salat. Insyaallah kalau kita salat dengan sungguh-sungguh, salat kita cakap, maka hidup kita pun akan menjadi cakap insya Allah. Ala kadhikin niyah. Al-Fatihah.